Setiap kali manusia menemukan sesuatu yang baru, sebenarnya ia sedang menerima ujian baru. Itu karena ilmu bukan milik pribadi, tapi amanah dari Allah. Dan setiap amanah pasti disertai tanggung jawab. Artinya, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin berat pula beban moral dan spiritual yang ia pikul. Sayangnya, manusia modern sering lupa sisi ini. Kita bangga dengan penemuan baru, tapi jarang bertanya, apakah ini membawa kebaikan atau malah menimbulkan kerusakan? Kita bisa membuat kecerdasan buatan yang meniru manusia, tapi tidak selalu memastikan apakah ia tetap menjaga kemanusiaan. Kita menciptakan obat yang menyembuhkan, tapi juga senjata yang memusnahkan. Inilah paradoks peradaban tanpa kesadaran spiritual. Islam melihat ilmu sebagai cahaya, bukan kekuasaan. Cahaya bisa menerangi, tapi juga bisa membakar jika disalahgunakan. Karena itu, setiap orang berilmu dituntut untuk bertanggung jawab terhadap apa yang ia ketahui. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban." Al-Isra ayat 36. Ayat ini jelas, pengetahuan bukan bebas nilai. Apapun yang kita ketahui, kita akan ditanya bagaimana kita memperolehnya dan bagaimana kita menggunakannya. Karena ilmu, sekecil apapun, bisa menjadi sebab kebaikan atau alat keburukan. Tanggung jawab ilmu mencakup 3 hal. Pertama, kebenaran. Ilmu tidak boleh didasarkan pada kebohongan atau manipulasi. Kedua, kemaslahatan. Ilmu harus memberi manfaat nyata bagi kehidupan. Dan ketiga, keadilan. Ilmu tidak boleh menjadi alat untuk menindas atau memperkaya sebagian pihak saja. Coba kita lihat dunia sekarang. Teknologi informasi memungkinkan kita menyebarkan pengetahuan ke seluruh dunia. Tapi di saat yang sama, juga menyebarkan kebohongan dengan kecepatan yang sama. Itu bukti bahwa pengetahuan tanpa tanggung jawab bisa menjadi sumber kekacauan. Setiap postingan, setiap data, setiap hasil riset yang kita bagikan, semuanya mengandung nilai moral. Karena itu, Islam menempatkan niat sebagai pusat dari tanggung jawab ilmu. Ilmu yang digunakan dengan niat ikhlas menjadi ibadah, tapi ilmu yang digunakan untuk kesombongan menjadi dosa. Ilmu bukan hanya soal apa yang kita temukan, tapi untuk siapa kita menemukannya. Dalam pandangan Islam, ilmuwan sejati bukan hanya yang menemukan sesuatu yang baru, tapi yang memastikan bahwa penemuannya membawa manfaat bagi kehidupan dan tidak melanggar prinsip keadilan. Ilmu yang benar harus berpihak pada kehidupan, bukan kematian, pada kebenaran, bukan kepalsuan, pada kemaslahatan, bukan keserakahan. Penyalahgunaan ilmu bisa menjadi salah satu bentuk kezaliman paling halus, karena ia sering disembunyikan di balik wajah kemajuan. Sains yang salah arah bisa merusak moral, menghancurkan ekosistem, bahkan menghilangkan makna kemanusiaan. Contohnya mudah ditemukan hari ini. Algoritma digital bisa membentuk opini publik, tapi apakah ia digunakan untuk mendidik atau untuk menipu? Riset genetika bisa menyembuhkan penyakit, tapi apakah ia digunakan untuk memperdagangkan kehidupan? AI bisa membantu manusia berpikir, tapi apakah ia masih membuat manusia berhati? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah inti dari tanggung jawab ilmu dalam Islam. Ilmu tidak berdiri di ruang hampa. Ia hidup di tengah masyarakat, dan setiap hasil ilmu mempengaruhi kehidupan orang lain. Karena itu, ilmuwan bukan hanya dituntut untuk berpikir benar, tapi juga berbuat benar. Dan tanggung jawab itu tidak berhenti ketika penelitian selesai, tapi terus berjalan selama ilmunya masih digunakan. Dalam Al-Quran, Allah juga berfirman, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya enggan memikulnya, dan mereka khawatir tidak dapat melaksanakannya. Lalu manusia memikulnya." Al-Ahzab ayat 72. Ayat ini menegaskan bahwa manusia dengan akalnya adalah pemikul amanah terbesar, termasuk amanah ilmu. Jadi, tanggung jawab ilmu bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada Allah. Setiap pengetahuan yang kita miliki akan menjadi saksi apakah ia digunakan untuk kebaikan
atau dibiarkan menjadi alat keburukan. Kalau begitu, pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak kita tahu, tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita tahu. Karena di hadapan Allah, yang dihisab bukan jumlah gelar atau publikasi, tapi niat, kejujuran, dan manfaat dari ilmu itu. Sekarang kita tahu bahwa ilmu pengetahuan harus selalu disertai kesadaran etis dan spiritual. Ilmu yang benar adalah ilmu yang membuat manusia sadar bahwa dirinya bukan Tuhan, melainkan hamba yang diberi amanah untuk menjaga ciptaan Tuhan. Jadi, tanggung jawab ilmu bukan beban, tapi kehormatan. Karena dengan ilmu, manusia bisa menjadi khalifah yang bijak, bukan penguasa yang sombong. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Karena di episode berikutnya, kita akan bahas tentang etika dan disiplin ilmu pengetahuan dalam Islam, dan bagaimana Islam menuntun cara berpikir ilmiah yang beradab dan bertanggung jawab. Jadi tetap terus ikuti channel ini, karena Islam ilmiah akan terus menginspirasi dan menguatkan iman.